Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya CGP dari Angkatan 8 ingin memberikan beberapa pertanyaan tentang kasus-kasus di demonstrasi konseptual di modul titik 31. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mengambil waktunya Bapak untuk memberikan jawaban-jawaban singkat tentang kasus-kasus yang ada di sekolah kita. Bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dinamika atau rujukan moral? Ya, terima kasih diberikan contoh ada modul itu ya. Iya Pak. Pengambilan kasus-kasus. Iya, dengan etika. Rujukan moral. Begini yang saya pahami dari beberapa literasi sekolah. Jadi dilema etika itu sebenarnya itu semuanya benar. Ya, benar lawan benar. Kalau moral itu pasti benar lawan salah. Jadi itu perbedaannya. Sekali lagi, kalau dilema etika itu sebenarnya dua-duanya benar, cuma harus diambil keputusan salah satunya. Ini yang rumit. Kalau yang menunjukkan moral itu sebenarnya tidak ada masalah. Kenapa? Karena itu benar salah sudah ditahu bahwa keputusan yang diambil adalah yang benar sesuai dengan aturan. Terus bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, kalau kasus seperti itu disinilah sebenarnya dilemanya, makanya disebut dilema etika. Berat memang, tapi tentunya itu karena dua-duanya benar, tentu kita cari mana yang paling bermanfaat. Ini yang penting, dampaknya dulu. Kalau misalnya diambil kan dua-duanya benar, itu sebenarnya tidak ada masalah. Cuma kita perlu cari mana yang paling berdampak ke depan, baik jangka pendeknya maupun jangka panjangnya terkait dengan keputusan yang diambil. Itu perlu dianalisa dulu. Kalau perlu untuk saking uniknya barangkali pengambilan itu biasanya ada beberapa cara. Bisa konversi kasus, diskusi bersama, atau bisa mungkin dipublikasikan dulu bagaimana baiknya ini, mungkin di koran dan lain sebagainya. Kalau memang berat pengambilannya, karena kita tahu dua-duanya benar, dua-duanya ada nilai kebajikannya, cuma kita harus memilih satu di antara dua itu, sehingga perlu dicari dampak efeknya mana yang paling berdampak setelah dianalisis. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini ketika ada kasus-kasus yang ada di sekolah? Ya, di teori kepemimpinan pengambilan keputusan beberapa kali di kelas 1 sudah menjadi untuk pengambilan keputusan itu tentu ada beberapa langkah yang ada di kasus. Yang pertama, identifikasi masalah. Jadi kita mengidentifikasi masalahnya seperti apa. Kemudian yang kedua, ini setelah hasil investigasi kita pilih-pilih mana yang dikelompokkan setiap permasalahannya. Kemudian setelah itu kita cari pembanding, mungkin koordinasi dengan yang lain, kemudian cari konfirmasi terkait dengan informasi masalah yang ada, apakah benar atau tidak, seperti itu. Jadi tidak serta merta begitu ada kasus langsung ambil tindakan, itu tidak bisa. Itu pertimbangan. Harus ada beberapa rangkaian yang harus dilakukan. Salah satunya identifikasi dulu, mencari letak
masalahnya di mana, siapa yang terlibat. Kemudian dari yang terlibat itu perlu informasi yang dari yang terlibat itu perlu disaring lagi, karena ini pendapat ini tentu kita akan cocokkan dengan pendapat lain, misalnya saksi-saksi lain yang tahu. Ini misalnya kalau ada kasus-kasus apa namanya, kasus ada kesalahpahaman, tentu harus dicek dan dicek satu-satu, nggak boleh langsung kita mengambil kesimpulan. Itu kan biasanya lama, memang lama, tapi hasilnya nanti maksimal dibanding dengan langsung mengambil keputusan begitu mendengar informasi atau ada laporan seperti itu. Sekira langkahnya seperti itu. Ada urutan-urutan tertentu yang harus dilakukan. Jadi yang pertama cari informasinya, kemudian konfirmasi dengan yang bersangkutan misalnya yang bermasalah, kemudian cari pembanding yang tahu masalah itu, kemudian mencari masukan-masukan. Yang terakhir adalah mengambil tindakan. Tentu dalam pengambilan tindakan itu harus melihat lagi efeknya, sejauh mana efeknya ke depan. Kalau hasil keputusan itu akan berdampak negatif ke depannya, itu perlu dipertimbangkan lagi apa keputusan diambil kalau nanti hasilnya juga masih berdampak negatif. Ada lagi dampak lain yang ditimbulkan dari hasil keputusan itu yang terpenting, evaluasi setelah pengambilan. Dari langkah-langkah yang Bapak lakukan, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau dilema etika, yang paling efektif menurut saya yang biasa saya lakukan itu apa namanya, karena misalnya ada dua kasus, yang paling itu saya membandingkan di antara dua kasus itu, dampak yang paling bagus itu saya. Jadi nanti kasus yang terdampak pengambilan keputusan ini yang paling terdampak itu dampak hal-hal positif, bukan negatif. Jadi nanti hasil yang negatifnya tentang yang paling dampaknya positif itu yang nanti saya ambil keputusan. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak dalam pengambilan keputusan yang merupakan tantangan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, begini, saya berikan contoh kasus kelas. Dalam satu kelas misalnya ada tugas. Sebagian mungkin 70% sudah selesai, 30% siswa itu belum. Kemudian guru itu akan mengambil kesimpulan apakah materi dilanjutkan karena sudah 70% selesai, atau harus menunggu dulu ya 30%, ya 3 siswa 3% menjalani tugasnya baru lanjutkan materi. Tentu dari sini kita bisa mengambil kebijakan, karena ini dua-duanya benar, mau lanjutkan materi benar juga, mau menunggu yang ini juga benar, tapi dampaknya adalah jika 30% ini tertinggal walaupun minoritas, itu sudah dampaknya nanti ke depan ada 30 siswa. Tetapi jika ini yang 30% ini ditunggu selesaikan juga, baru ini sama-sama lalu, dampaknya akan lebih banyak dibanding dengan ditinggalkan yang 30 ini baru lanjut materi. Karena yang 30 ini tidak maksimal di materi, kenapa? Karena tugasnya masih. Jadi seperti itu, Bikma. Jadi memang perlu analisis yang mendalam dan melihat dampak-dampak ke depan, mana yang paling berdampak dan menguntungkan. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dalam dilema etika, ataukah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk dari atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, untuk pengambilan keputusan selama ini tidak pernah saya masuk, kecuali hal-hal kecil. Tapi kalau sudah kasus, kadang sampai berminggu-minggu harus tahu betul, harus tahu betul informasinya seperti apa, nanti pertimbangan tindakan yang diambil seperti apa, itu yang perlu dipikirkan betul. Sehingga tindakan yang kita ambil ini, keputusan itu betul-betul ada nilai kebajikannya kepada siapapun yang melaksanakan apa yang akan menerima keputusan itu. Ada nilai-nilainya, ada nilai-nilai kebajikan, tidak merugikan orang lain.
apakah ada seseorang atau faktor yang selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak untuk mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, untuk kasus dilema etika, jadi saya biasanya itu menggunakan berdiskusi dengan teman-teman. Paling utama adalah wakil kepala sekolah, karena dia adalah pendamping utama. Kemudian juga mungkin saya ambil dari beberapa orang yang tahu betul kasus itu. Jadi selain untuk pengambilan keputusannya minta masukan dari teman-teman wakil kepala sekolah, juga biasanya saya minta masukan dari teman-teman yang lebih senior atau teman yang tahu betul masalah itu, sehingga itu akan jadi penambah referensi untuk yang tindakan. Artinya berkolaborasi Pak Ya. dengan teman-teman sejawat dengan rekan. Ya, yang tidak semua juga, tapi Ada beberapa. ini kasus, jadi bukan pengambilan keputusannya. Iya. Kasus-kasus itu tidak bisa diselesaikan secara rapat dan lain sebagainya, tidak akan selesai. Ini kita pakai beberapa orang saja betul dianggap bisa membantu. Kemudian kita juga cari orang-orang tertentu yang tahu persis kasus itu, sehingga dia bisa memberikan masukan, sehingga kita tidak salah menurut persepsi masing-masing, sehingga keputusan yang itu malah merugikan orang lain. Dari semua hal yang Bapak telah sampaikan, pelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika seperti apa Pak? Ya, jadi tadi dari banyak diskusi kita wawancara tentang dilema etika. Sebenarnya memang dilema etika ini rumit, karena kalau di moral tidak ada masalah, kalau sudah bertentangan dengan aturannya sudah salah. Yang dilema etika ini benar-benar, jadi disitulah sebenarnya dituntut kedewasaan seorang kepala sekolah sebagai pengambil keputusan, betul-betul dewasa dan tidak salah dalam mengambil keputusan. Itu pun pada akhirnya juga kita tidak bisa jamin. Dinamika berkembang. Biasanya pada saat kita putuskan itu sudah harapannya bagus, tapi setelah perjalanan itu ternyata melenceng dari yang diharapkan karena faktor lingkungan dan lain sebagainya. Jadi itu, tapi harapannya sebagai pengambil keputusan selalu mengambil keputusan yang terbaik. Tidak ada pemimpin yang mau mengambil keputusan yang nanti pada akhirnya ada yang dirugikan seperti itu. Dari perbincangan Bapak hari ini dalam kasus dilema etika, luar biasa sebagai pemimpin yang bijak, bisa dalam mengambil keputusan, melibatkan orang-orang terdekat. Semoga kelak ketika kami bisa juga seperti Bapak, mungkin kami juga bisa mengambil pembelajaran dari apa yang Bapak sampaikan hari ini dalam kasus dilema. Semoga apa yang Bapak sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kami dan untuk Bapak juga ke depannya. Dan memang di kasus dilema Pak memang luar biasa. Memang kita dituntut untuk bagaimana mengambil satu keputusan. Terima kasih Pak atas waktunya hari ini. Sekali lagi Pak, terima kasih. Selamat.